Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang bahagia. Mari kita awali perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam perkuliahan hari ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu ulumul Quran. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan dari Ustadz Amir mengenai pengantar ulumul Quran, saya akan sedikit guys. Jadi saya juga akan berikan sedikit tentang pengantar ulumul Quran seperti itu. Saya hanya memberikan sedikit ulasan. Jadi nanti di Alitkon juga akan ada gitu ya. Tapi mengenai cabang-cabang ilmu Al-Quran dalam Al-Itqan itu nggih. Jadi itu bisa teman-teman dapatkan di Al-Itqan seperti itu. Oke, untuk yang pertama saya akan bahas apa itu ulumul Quran nggih. Jadi teman-teman sebelum membahas banyak tentang ulumul Quran harus tahu lebih dulu apa itu ulumul Quran seperti itu nggih. Ulumul Quran adalah gabungan gitu. Jadi ulumul Quran saya yakin teman-teman banyak yang sudah tahu gitu ya. Jadi saya hanya mengulang saja mengenai ulumul Quran ini, karena kalau yang tingkat MA itu sudah mendapatkan ya ulumul Quran, kemudian ilmu hadis itu kan sudah mendapatkan gitu ya. Dan jadi di sini hanya mengulang saja. Oke, untuk kata ulumul Quran secara bahasa itu ada dua gabungan ya. Jadi antara dengan kata ulum dengan kata Al-Quran seperti itu gitu ya. Apa itu ulum gitu ya? Ulum itu adalah merupakan jamak dari kata ilmun gitu ya. Jamak dari kata ilmun. Kata ulum itu apa? Seperti itu. Ulum itu apa gitu ya? Ulum itu kalau dalam kitab Mawaridul Bayan itu al-ulum jamu ilmin wal ilmu fil lughah masdarun yuradiful fahma wal ma'rifah. Jadi dia menyerupai kata faham dan ma'rifah. Faham itu pemahaman, kemudian ma'rifah itu pengetahuan seperti itu. Gitu ya, itu secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah kata ilmu itu apa? Kalau teman-teman nanti mendapatkan mata kuliah filsafat ilmu, itu teman-teman tahu di sana akan dibahas apa sih ilmu itu gitu ya. Ilmu bedanya dengan pengetahuan itu apa gitu ya, sama enggak ilmu dengan pengetahuan, itu nanti teman-teman dapat kapan sebuah pengetahuan itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan seperti itulah. Karena ini ilmu Al-Quran sudah menjadi ilmu gitu ya, sudah menjadi ilmu pengetahuan, maka dia bisa dikatakan jadi sebuah pengetahuan itu bisa dikatakan jadi ilmu itu jika dia ada persyaratan gitu ya. Salah satunya dia sudah sistematis gitu ya, kemudian dia logis, kemudian bisa diukur gitu ya. Nah itu salah satunya. Jadi nanti teman-teman bisa bisa dibahas apa itu ilmu gitu ya, nanti secara terinci dalam filsafat ilmu. Terutama untuk hari ini yaitu saja ya. Jadi ilmu secara istilah itu adalah ilmu yang sudah sebuah pengetahuan yang sudah sistematis, kemudian logis dan bisa diukur gitu ya. Diukur itu kebenaran dan kesalahannya. Oke, itu untuk kata ulum. Kemudian Al-Quran itu apa gitu ya. Sudah tahu ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah kalamullah seperti itu ya. Kalamullah ya bagaimana gitu ya. Kalamullah itu bukan hanya Al-Quran gitu ya, ada hadis qudsi lah. Untuk Al-Quran ini kalamullah al-munazzal al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawatur. Jadi kalamullah itu
al-maqbul bitawatur wal muta'abbad bitilawatihi. Lah itu salah satu definisi Al-Qur'an. Untuk definisi Al-Qur'an itu banyak sekali dari ulama-ulama itu memberikan definisi yang masing-masing berbeda, namun intinya sama gitu ya. Jadi banyak versinya gitu ya. Salah satunya versi itu. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi kalam Allah al-mu'jiz, dia berfungsi sebagai mukjizat gitu ya, mukjizat kepada nabi. Dia diturunkan, fungsinya adalah al-mu'jiz gitu ya, sebagai mukjizat. Beda dengan kalamullah yang lain gitu ya, hadis qudsi itu tidak al-mu'jiz seperti itu gitu ya. Kemudian al-mu'jiz bitilawatihi, kemudian oke, itu guys. Jadi ulumul Quran seperti itu secara bahasa. Kemudian secara istilah bagaimana ulumul Quran itu gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dalam dalam kitab Mawaridul Bayan. Nah, ini kayaknya sudah saya tulis tapi enggak ada ya. Saya ambil di kitab Mawaridul Bayan. Jadi silakan nanti teman-teman kalau tidak punya kitabnya bisa diunduh. Saya juga mengunduh di Google Play itu ada kita mau bayar, kemudian di Google. Jadi di Google itu juga bisa, nanti teman-teman ada link yang menyediakan untuk di download seperti itu gitu ya. Ulumul Quran itu apa gitu ya, mabahith tata'allaqu bil Quran ya, binahiyati nuzulihi wa asbabihi. Jadi mabahith, pembahasan gitu ya, tata'allaqu yang berkaitan bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi pembahasan yang membahas tentang yang berkaitan dengan Al-Quran, min nahiyati nuzulihi wa asbabihi, baik dari segi nuzulnya gitu ya, jadi baik dari segi turunnya Al-Quran, kemudian wa asbabihi, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran gitu ya, wa jam'il Quran wa tartibihi wa kitabatihi wa tafsirihi. Jadi ilmu atau pembahasan yang membahas tentang pengumpulan Al-Quran, pentartiban Al-Quran, penulisan Al-Quran, dan penafsiran Al-Quran itu juga termasuk termasuk ilmu Al-Quran, ulumul Quran seperti itu gitu ya. Jadi wa ma'rifatul makki wal madani, jadi mengetahui makki, ayat makkiyah, ayat madaniyah itu juga termasuk gitu ya. Wan nasikh mansukh, jadi juga pembahasan tentang nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, dan wa nahwi dzalik, karena pembahasan ulumul Quran itu banyak sekali seperti itu ya. Wa nahwi dzalik, dan selain sebagainya yang tentunya yang tata'allaqu bil Quran Al-Karim gitu ya, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim gitu. Oke, kemudian ini tujuannya apa? Lah tujuan untuk mempelajari ulumul Quran itu apa gitu ya, tentunya untuk memahami kita ketika kita sudah menguasai gitu ya, menguasai ulumul Quran itu tujuannya untuk memahami kalamullah gitu ya. Tujuannya untuk memahami kalamullah yang sesuai dengan penjelasan dari Nabi Muhammad, karena sang mubayyin adalah, sang mufassir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang sesuai dengan penjelasan para sahabat, karena para sahabat adalah orang-orang yang selalu menyertai Nabi, yang bertemu dengan Nabi, talaki langsung dengan Nabi itu adalah para sahabat. Kemudian juga yang sesuai dengan para tabi'in. Tabi'in kenapa kok ikut? Tabi'in itu adalah orang yang dekat dengan sahabat. Jadi para tabi'in itu berilmu langsung dengan para sahabat, yang mana para sahabat itu bertalaki langsung dengan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian apalagi kita kan dalam membahas ulumul Quran itu tidak hanya membahas tentang asbab nuzul saja gitu ya. Jadi juga yang dibahas di sana adalah tentang penafsiran seperti itu, mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para mufassir gitu ya. Nah, jadi dalam ulumul Quran itu juga nanti diajarkan ini juga syarat-syarat dalam menafsir Al-Quran. Jadi syarat-syarat, kemudian adab, tentang adab gitu ya, adab kita terhadap Al-Quran itu juga dijelaskan gitu ya. Kemudian syarat apa saja yang boleh untuk menafsirkan Al-Quran seperti itu juga dibahas dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran gitu. Tujuannya untuk mengetahui itu gitu ya. Kemudian mengetahui cara yang digunakan oleh para mufassir gitu ya, caranya bagaimana gitu ya.
dan juga mengetahui bagaimana para mufassir itu ya menafsirkan Al-Quran, kemudian mengambil hukum, karena dalam tafsir itu ada penafsiran tentang hukum-hukum gitu ya, bagaimana cara beliau menggali sebuah hukum dari ayat Al-Quran. Itu akan dilihat dari ulumul Quran. Tentu pembahasan ini berkaitan dengan penafsiran seperti itu ya. Kemudian objek kajiannya, objek kajian ini atau pembahasan dalam ulumul Quran itu apa saja gitu ya, banyak sekali. Kalau bisa dilihat nanti atau teman-teman dapat dari Ustadz Amir gitu ya, pembahasan Al-Quran, ulumul Quran itu banyak sekali. Kalau dalam kitab Al-Itqan itu ada 100 lebih gitu ya. 100 lebih itu adalah karangan dari Imam As-Suyuti sendiri, tapi sebelum kitab Al-Itqan gitu ya. Kalau dalam Al-Itqan itu ada sekitar 80-an pembahasan gitu ya. Itu 80 pembahasan ini adalah penyaringan beliau dari kitab sebelumnya, yang mana kitab sebelumnya itu ada 102 kalau nggak salah, 102 pembahasan, kemudian disarikan, dipadatkan menjadi 80 pembahasan, yakni menjadi kitab Al-Itqan seperti itu gitu ya. Karangan Imam As-Suyuti itu dalam pembahasan ulumul Quran bukan hanya Al-Itqan saja, tapi ada beberapa gitu ya, sebelum kitab Al-Itqan gitu ya. Jadi silakan dilihat gitu ya, objek kajian itu apa saja gitu ya tentang Al-Quran. Tentunya ada yang membahas tentang mahaul Al-Quran, jadi ada yang membahas tentang internal Al-Quran dan juga membahas eksternal Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran langsung, dengan Al-Quran langsung, atau yang berkaitan dengan Al-Quran seperti itu gitu ya. Untuk sejarah singkat ini saya atau teman-teman silakan dibuka kitab Mawaridul Bayannya gitu ya, yang mana ulumul Quran itu ada sejak masa Nabi Muhammad SAW gitu ya. Untuk masa Nabi ini tentunya belum gitu ya, belum dibukukan atau belum menjadi sebuah ilmu gitu ya. Kalau tadi dibahas ilmu itu adalah sudah sistematis, kemudian logis, dan bisa diuji kebenarannya lah, itu kalau dalam masa Nabi ini masih belum gitu ya, masih belum menjadi ilmu. Tapi untuk pengetahuan sendiri dalam masa Nabi ini sudah ada gitu ya. Kita tahu bahwasanya dalam masa Nabi ini sudah ada penafsiran, penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Penjelasan itu baik secara langsung dijelaskan oleh Nabi atau berdasarkan pertanyaan dari para sahabat seperti itu gitu ya. Ini masa Nabi. Dan masa Nabi ini kenapa kok belum ada gitu ya? Karena juga Al-Quran itu masih karena para sahabat gitu ya dengan Nabi juga itu fokus pada turunnya gitu, masa turunnya Al-Quran gitu ya. Wahyu Allah itu yang berupa Al-Quran masih turun gitu ya, proses turunnya Al-Quran, maka semua fokus ada pada Al-Quran itu sendiri gitu ya. Penulisannya juga kan masih di pelepah kurma dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga selain Al-Quran kan juga belum boleh ditulis gitu ya. Hadis Nabi itu juga belum boleh ditulis, ada larangan dari Nabi untuk menulis selain Al-Quran seperti itu gitu ya. Kemudian para sahabat pada masa sahabat ini tentunya pada masa Utsman dan Ali gitu ya, kalau ulumul Quran gitu ya. Karena pada masa Abu Bakar dan Umar gitu ya, itu masih belum gitu ya, jadi belum terfokus dengan ilmu Al-Quran, namun fokus pada penulisan Al-Quran sendiri gitu ya, pembukuan Al-Quran gitu ya. Kemudian juga membahas fokusnya lain gitu ya, fokus terhadap permasalahan lain. Nah, untuk masa Utsman ini kan masa penulisan Al-Quran gitu ya, pembukuan, bukan penulisan tapi pembukuan gitu ya, pembukuan Al-Quran yang mana terkenal gitu ya dengan mushaf Utsmani gitu ya. Lah pada masa Utsman ini terkenal ilmu Al-Quran pertama kali gitu ya, terkenal dengan ilmu Rosmul Quran, jadi tentang tulisan Al-Quran gitu ya.
ilmu tentang Rasmul Quran ini juga termasuk pembahasan dalam ulumul Quran seperti itu gitu ya. Kemudian pada masa Khalifah Ali ini juga ada yang terkenal itu dengan I'rabul Quran gitu ya. Karena pada masa Ali ini beliau menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan I'rab Al-Quran gitu ya. Abu Aswad Ad-Du'ali itu kan terkenal uh, sebagai pioner tentang i'rabul Quran gitu ya, tentang nahwu Al-Quran seperti itu beliau pada masa Ali ini gitu ya, itu terkenal pada masa Ali. Kemudian itu ya untuk masa sahabat seperti itu. Kemudian abad kedua Hijriah ini masanya siapa gitu ya, masa tabi'in gitu ya, masa tabi'in. Karena pada sahabat itu sahabat terakhir wafat itu kalau tidak salah itu 105 atau 110 gitu ya. Jadi sahabat terakhir wafat itu pada tahun itu. Jadi masa abad kedua, awal masa kedua gini, abad kedua gitu ya. Jadi kalau abad kedua ini sudah tabi'in gitu ya, sudah masuk kepada tabi'in gitu ya. Untuk masa tabi'in gitu ya, lah ini ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran itu sudah ada yang menulis gitu ya, ada yang menulis. Meskipun karena memang pada masa tabi'in ini fokusnya masih ke hadis sebenarnya gitu ya, jadi ke penulisan hadis tentang ilmu-ilmu hadis gitu ya. Karena ulumul Quran dengan ilmu hadis itu lebih dulu ulumul hadis untuk yang yang dibukukan gitu ya, tentang hadis gitu ya. Penulisan hadis kan setelah rampung Al-Quran, sudah rampung, kemudian pembahasan tentang dituliskannya Al-Quran seperti itu gitu ya. Jadi ilmu tafsir itu ilmu Al-Quran sesudah ilmu hadis, tentang hadis telah ditulis gitu ya. Nah ini karena dalam hadis itu kan juga membahas tentang Al-Quran, banyak membahas atau menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi antara tafsir dengan hadis itu bercampur masih dalam satu kitab, misal seperti itu. Kemudian masih seperti itu gitu ya. Kemudian namun pada abad ini juga sudah ada gitu ya, yang sudah menulis tentang ulumul Quran. Salah satunya kalau teman-teman di oke, itu ya, salah satunya adalah karya saya itu, kalau dalam kitab Mawaridul Bayan itu dijelaskan di sini memang lebih kepada tafsirnya sebenarnya, tafsir Al-Quran gitu ya. Pada abad kedua itu dijelaskan seperti itu. Salah satunya adalah yang terkenal, beliau adalah Yazid bin Harun, kemudian Syu'bah, kemudian Waqi', kemudian Sufyan bin Uyainah. Itu seperti itu gitu ya. Itu salah satu yang terkenal pada abad kedua seperti itu. Dan juga ada pada abad kedua ini mohon maaf suara saya masih pindek, jadi masih pilek sekali itu ya. Jadi mohon maaf jika kurang dipahami atau didengar gitu ya. Abad kedua ini ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu beliau mengarang tentang qiraat ya. Kemudian ada Atok bin Rabah yang membahas tentang waribul Quran gitu ya. Kemudian abad ketiga ada siapa? Nah, abad ketiga ini ada Ali al-Madini gitu ya, yang membahas tentang asbabun nuzul. Nah, itu untuk kitab asbabun nuzul Ali al-Madini sangat terkenal gitu ya. Jadi kalau teman-teman merujuk atau mencari tentang asbabun nuzul, bisa dicari kitab karya Ali al-Madini gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Abu Ubaid al-Qasim gitu ya, yang membahas tentang an-nasikh wal mansukh wal qiraat gitu ya. Kemudian ada Ibnu Qutaibah, ini pada masa abad ketiga. Lah pada masa abad ketiga ini untuk pertama kali adalah dia dibahas adalah secara parsial gitu ya. Jadi belum ada yang membukukan secara keseluruhan tentang ilmu Al-Quran. Namun ada yang
membahas tentang parsial-parsial dari ilmu Al-Quran. Kemudian abad keempat, abad keempat ini ada Muhammad bin Khalaf gitu ya. Abad keempat itu ada itu dalam kitab Mawaridul Bayan. Kemudian ada Abu Ishaq Az-Zajjaj yang membahas tentang I'rabul Quran. Kemudian untuk pembahasan ini bisa dilihat di Mawaridul Bayan dan di Al-Burhan gitu ya, ada di sana. Kemudian ada Abu Bakar As-Sijistani yang membahas tentang Gharibul Quran seperti itu. Ada kemudian abad kelima ini ada Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi yang menulis tentang I'rabul Quran, banyak yang bahas tentang I'rabul Quran ya. Kemudian Al-Mawardi yang membahas tentang Amsalul Quran gitu ya. Kemudian itu yang bahas tentang ulumul Quran secara parsial gitu ya. Namun ada para ulama yang membahas secara keseluruhan gitu ya. Kalau dalam kitab Mawaridul Bayan itu adalah pada abad setelahnya gitu, tapi tidak ditulis abad keberapa gitu ya. Kalau dilihat dari wafat ulama wafatnya gitu ya, itu pada tahun 430, berarti itu sudah abad kelima gitu, pada abad kelima gitu ya. Ada Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi tadi gitu ya, ternyata menulis kitab ulumul Quran secara keseluruhan yang dinamai kitabnya dengan kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Ibnul Jauzi ini pada abad ke-6 gitu ya, Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Kemudian ada Badruddin Az-Zarkashi. Nah, ini yang saya bilang kitab Al-Burhan, karya beliau gitu ya, di Az-Zarkashi, karya Imam Az-Zarkashi. Nama kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian ada Jalaluddin Al-Bulqini gitu ya. Ini Jalaluddin Al-Bulqini ini termasuk salah satu guru dari Jalaluddin As-Suyuti kalau nggak salah gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman membahas tentang biografi beliau, di sana dijelaskan siapa saja yang menjadi kitab-kitab inspirasi, kitab-kitab yang menjadi rujukan dari As-Suyuti. Kalau nggak salah satunya gitu ya. Itu adalah ini punya Al-Bulqini ini, kemudian punya Az-Zarkashi tadi, itu juga sebagai rujukan oleh Imam As-Suyuti dalam mengarang Al-Itqan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kitab As-Suyuti ini. Lah, Imam As-Suyuti ini kalau nggak salah adalah abad ke-9 seperti itu. Itu ya. Jadi ini mengenai secara singkat ulumul Quran. Saya kira itu pembahasan untuk ulumul Quran gitu ya. Jadi selain gitu ya, jadi ulumul Quran ini, mempelajari ulumul Quran ini sangat penting gitu ya, urgent sekali bagi umat Islam untuk mengetahuinya, terutama bagi orang-orang yang ingin mendalami tentang Al-Quran gitu ya, mendalami tentang Al-Quran. Maka yang pertama kali yang harus dipelajari adalah tentang ulumul Quran terlebih dahulu seperti itu gitu ya. Semoga kita dimudahkan untuk mempelajari atau memahami Al-Quran dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut seperti itu. Semoga Allah meridhoi kita semua gitu ya, dengan memberikan kelancaran, kemudahan dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Semoga kita juga mendapatkan, termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pengantar ulumul Quran dari saya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, nanti kita akan buat forum sendiri untuk khusus untuk pertanyaan mengenai ulumul Quran ini seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.